warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Oke, baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas bisa dipimpin doa. Ya, berdoa untuk pagi hari ini dimulai. Doa selesai cukup. Hari ini masuk semua anak-anak. Sampai nggak masuk, Pak? Sapik kenapa Sapik? Tadi Pak kemarin hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Oh ya, semoga yang berangkat di sini diberi kesehatan semua ya. Oke, pada pertemuan kemarin kita setelah sedikit menyinggung mengenai sistem pernapasan. Nah, untuk mereview materi kemarin, coba salah satu di antara kalian ada yang bisa menjelaskan mengenai sistem pernapasan? Ya, Pak. Silahkan Mas Alek. Proses menghirup oksigen dari udara. Proses menghirup oksigen dari udara. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, Pak. Ya, silakan Mas Alfandi. Ya, jadi itu proses pertukaran O2 dan CO2 antara manusia dengan lingkungan seperti tumbuhan yang terjadi dalam alveolus. Itu fungsinya buat itu Pak, pembakaran makanan dan menghasilkan sebuah energi. Baik, cukup lengkap ya jawaban dari Mas Alfandi. Oke, tadi disebutkan oleh Mas Alfandi mengenai alveolus, yaitu salah satu organ yang ada di sistem pernafasan itu sendiri. Nah, mungkin Mas Heri bisa menjelaskan, mungkin bisa menyebutkan beberapa organ yang ada di sistem pernafasan. Organ pada sistem pernafasan itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, Pak. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dari organ pada sistem pernafasan dan juga gangguan yang menyerang sistem pernafasan. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Heri, bahwasanya sistem pernafasan itu memiliki beberapa organ, di antaranya ada hidung, trakea, laring, faring, bronkus dan lain sebagainya. Itu memiliki beberapa fungsi yang berbeda. Nah, apa saja fungsinya? Mari kita lihat. Pada rongga hidung itu merupakan organ pertama yang ada pada sistem pernafasan. Nah, di rongga hidung itu fungsinya sendiri sebagai jalur masuknya udara dari luar tubuh menuju ke dalam tubuh. Nah, di rongga hidung juga terdapat rambut-rambut kecil. Nah, rambut kecil ini fungsinya untuk menyaring udara atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, otomatis udara akan menjadi lebih bersih. Nah, setelah masuk ke rongga hidung dan disaring oleh rambut-rambut kecil, maka udara akan masuk ke faring. Nah, di faring itu ada dua lubang kerongkongan dan juga lubang tenggorokan. Nah, udara atau oksigen itu akan memilih ke lubang yang tenggorokan, karena pada lubang kerongkongan sendiri itu merupakan organ pada sistem pencernaan. Nah, setelah masuk ke tenggorokan dan kemudian udara akan melewati yang namanya laring dan juga trakea. Nah, laring sendiri fungsinya sebagai pelekat kotak suara. Nah, jadi kotak suara yang sering kelihatan pada cowok itu melekatnya pada laring, dan kemudian udara menuju ke trakea. Nah, trakea sendiri itu merupakan pipa penghubung antara organ luar hidung, organ dari hidung maksudnya, ke organ dalam paru-paru. Nah, trakea itu sebagai penghubung, dan trakea itu bentuknya seperti pipa. Nah, trakea sendiri itu tersusun dari tulang rawan atau yang sering kita sebut kartilago. Nah, pada trakea ini terdapat lendir-lendir. Di sini banyak lendir. Nah, lendir ini fungsinya untuk menangkap partikel-partikel kecil yang telah lolos melalui saringan pertama, yaitu pada rambut-rambut kecil pada hidung, maka akan disaring dalam lendir-lendir yang ada di trakea. Jadi ada dua kali proses penyaringan udara ya.
Nah, setelah terjadi penyaringan partikel-partikel kecil di trakea, kemudian oksigen atau udara akan menuju ke bronkus. Nah, di bronkus ini memiliki anak cabang yang namanya bronkiolus. Nah, bronkus dan bronkiolus itu tugasnya atau fungsinya itu sama, menyalurkan udara menuju ke alveolus. Nah, setelah udara itu melewati berbagai organ, berbagai jalan ini, maka udara akan terakhir bermuara pada alveolus. Nah, pada alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi udara akan ditukar di situ. Oksigen akan terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, dari yang telah Bapak jelaskan ini, mungkin ada pertanyaan. Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang gangguan yang menyerang pada sistem pernafasan. Nah, Bapak di sini akan mensimulasikan mengenai bahayanya rokok pada organ sistem pernafasan. Bapak yakin kalian sudah tahu apa itu rokok, atau mungkin sudah pernah lah melihat orang yang merokok. Nah, mari kita lihat pada simulasi yang akan Bapak berikan. Di sini Bapak punya sebuah botol bekas yang Bapak beri lubang pada tutupnya, dan juga Bapak masuki kapas. Nah, botol ini kita analogikan sebagai organ pada sistem pernafasan. Ketika Bapak pencet atau Bapak tekan, maka akan ada udara yang masuk ke dalam lubang ini, atau akan ada oksigen yang masuk ke dalam hidung seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak punya rokok dan sebuah korek. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu bahayanya rokok. Rokok akan Bapak masukkan ke dalam lubang hidung, kita anggap ini sebagai hidung, dan jika rokok tidak dinyalakan dan ini akan ditekan atau ini akan ditekan untuk bernafas, maka tidak akan terjadi perubahan warna pada kapas di sini, ya kan? Nah, jadi sebenarnya rokok itu tidak bahaya kalau tidak dinyalakan. Nah, setelah Bapak tekan-tekan, maka warna akan tetap putih. Nah, berbeda dengan rokok yang Bapak nyalakan. Nah, ini Bapak nyalakan terlebih dahulu. Nah, setelah rokok terbakar akan terjadi asap. Nah, jika kita tekan atau kita nafas sambil menghirup asap yang ada pada rokok, maka akan terjadi sebuah perubahan warna yang akan menyebabkan warna kapas menjadi kuning. Jadi kita akan terus tekan-tekan seperti ini. Anggap saja kita sedang bernafas. Nah, jika rokok sudah habis, maka akan terjadi perubahan warna pada kapas. Nah, kita lepas dulu rokoknya, ini sudah habis satu batang. Kita buka tutup botolnya, kita ambil kapasnya. Nah, akan terjadi perubahan warna pada kapas. Kapas akan berwarna kuning kecoklatan. Nah, hal ini akan sama jika rokok itu kita hirup dalam paru-paru, maka paru-paru akan berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini baru satu rokok. Bagaimana jika dengan satu bungkus per hari misalnya, atau bahkan lebih dari satu bungkus per hari? Warna kuning kecoklatan pada kapas ini atau pada paru-paru ini disebabkan oleh terbakarnya komposisi rokok. Nah, komposisi rokok sendiri itu ada cengkeh, kemudian tembakau, dan juga nikotin. Nah, nikotin ini yang berbahaya. Nikotin bila dibakar
dan akan mengendap pada paru-paru. Tentunya akan menyebabkan berbagai macam penyakit kronis yang akan menyerang pada tubuh kita. Nah, Bapak harap di sini kalian sebagai generasi muda menjauhi apa yang namanya rokok. Di rokok juga disebutkan peringatan untuk bahaya menjauhi rokok itu sendiri. Nah, setelah simulasi tadi, Bapak punya sebuah LKS. LKS itu yaitu lembar kerja siswa. Nah, di sini kalian akan mengerjakan beberapa soal dan petunjuknya yaitu kalian kerjakan secara diskusi kelompok. Kemudian tulis pada lembar ini langsung ya, pada lembar sini langsung. Nah, kemudian yang terakhir yaitu presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Jadi nanti ada perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikannya di depan kelas. Nah, ini monggo dibagi terlebih dahulu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Oke, baik, silakan salah satu di antara kalian bisa maju untuk mempresentasikannya ke depan. Pak, jadi hasil dari tadi yang saya kerjain itu ini, Pak. Yang pertama tuh ada hidung, itu berfungsi sebagai jalan masuk udara dari luar ke dalam tubuh. Selain itu juga berfungsi buat menyaring debu atau benda asing yang masuk bareng sama udara. Kemudian ada faring, itu berfungsi untuk melindungi trakea dan tempat pita suara. Dan juga ada laring, tempat melekatnya pita suara. Terus trakea itu fungsinya buat menyaring benda-benda asing. Terus lendirnya itu juga buat nangkep partikel-partikel kecil kayak bakteri gitu yang masuk. Oke, lanjut. Kemudian juga ada bronkus. Bronkus itu fungsinya buat tempat menyalurkan udara paru-paru. Kemudian juga ada bronkiolus, cabang dari bronkus. Itu fungsinya buat ini, Pak, tempat berakhirnya atau bermuara dalam kantong-kantong alveolus. Juga ada pulmo. Pulmo itu sebagai alat pernapasan utama, di mana ada bronkitis, alveolus, sama pembuluh darah. Yang terakhir itu ada alveolus, Pak, itu buat tempat vertikalnya oksigen dari udara bebas dan karbon dioksida dari sel-sel darah. Oke, baik, tepuk tangan dulu buat Mas Alfandi. Bisa kembali ke tempat. Nah, kemudian jawaban kedua mungkin Mas Heri bisa maju menjelaskan kepada teman-temannya. Silakan Mas Heri. Gangguan penyakit pada pernapasan. 1. Pneumonia. Infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya, sehingga terdapat cairan yang kental di dalam paru-paru yang dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. 2. Asma. Kelainan yang disebabkan oleh pembengkakan saluran pernapasan sehingga menjadi dangkal daripada kondisi normal. 3. Kekurangan oksigen. Keadaan di mana tidak lancarnya suplai oksigen ke dalam paru-paru yang disebabkan oleh tersedak. Penyebab lainnya adalah adanya gas karbon monoksida yang tinggi di dalam darah. 4. TBC. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Bacillus tuberculosis pada paru-paru sehingga terjadi peradangan pada paru-paru. 5. Kanker paru-paru. Penyakit yang terjadi karena tumbuhnya sel-sel yang tidak dikendalikan oleh paru-paru. Jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak dapat berfungsi. 6. Influenza. Penyakit yang disebabkan oleh virus influenza sehingga dapat menimbulkan pilek atau hidung tersumbat, bersin-bersin, dan rongga hidung terasa gatal. Oke, baik, tepuk tangan dulu buat Mas Heri. Ya, silakan Mas Heri bisa kembali ke tempat. Ya, terakhir yaitu kesimpulan. Silakan Mas Alex bisa menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan kali ini. Silakan. Ya, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, sistem pernapasan dimulai dari hidung. Hidung itu berfungsi sebagai jalan masuknya udara dari luar ke dalam tubuh.
Habis dari hidung ada faring, laring, trakea. Dalam trakea berfungsi menyaring benda-benda asing dan lendirnya dapat menangkap partikel-partikel kecil atau bakteri yang masuk. Setelah trakea, sistem pernafasan berjalan ke bronkus. Bronkus itu sebagai tempat menyalurkan udara ke paru-paru. Setelah bronkus, bronkiolus. Bronkiolus dan terakhir di alveolus yang berfungsi sebagai tempat bertukarnya oksigen dari udara bebas dan karbon dioksida dari sel-sel darah. Oke, baik, silakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Alex. Silakan bisa kembali duduk. Nah, pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita telah melewati beberapa materi, yaitu antara lain ada proses pernapasan, kemudian organ dan fungsi organ pada sistem pernapasan, dan juga gangguan pada sistem pernapasan. Dan yang penting adalah tadi gangguan rokok. Nah, kemudian tugas untuk minggu depan buat kalian semua yaitu meresum atau merangkum berbagai macam penyakit yang menyerang pada organ sistem pernapasan selain yang ada pada tugas tadi. Nah, kalian dapat meresumnya pada buku tugas dan dikumpulkannya pada pekan depan. Oke, mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.